Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kembali dalam perkuliahan online kali ini dengan keadaan yang semoga selalu dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kepada yang terhormat Ibu Anggita Isti Intansari SHEMEI selaku dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman yang kami banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Dwi Badrul Tamam Ismadi sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Mbak Aisyah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Mbak Nata sebagai pemateri ketiga. Yang keempat ada Mas Ade Wawan sebagai pemateri 4, dan yang terakhir ada Mbak Mufina sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya adalah pemaparan materi oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, yang pertama apa sih gadai konvensional itu? Gadai secara umum itu berupa transaksi peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan berupa perhiasan seperti emas, perak, platina, barang elektronik seperti TV, HP, laptop, kamera, adapun kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dan barang lainnya yang dianggap bernilai. Jadi gadai itu kita itu melakukan transaksi, tetapi kita juga memberikan jaminan kepada pihak pemberi kredit berupa barang berharga seperti itu. Selanjutnya, apa sih pegadaian syariah? Jadi gadai menurut syariah yaitu gadai atau rahan secara bahasa berarti bisa atau as-subut dan ad-dawam, tetap, yang artinya itu tetap dan kekal. Dikatakan ma'un rohinun yang berarti air yang diam, menggenang tidak mengalir, atau ada kalanya berarti al-habsu dan luzum ataupun yang diartikan menahan, seperti itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum gadai konvensional dan syariah. Yang pertama, dasar hukum gadai konvensional itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1150 sampai dengan 1160. Lalu yang kedua yaitu terdapat di Statsblad nomor 81 tanggal 29 Maret 1928 tentang aturan dasar pegadaian. Dan yang terakhir yaitu terdapat di Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perjanjian pegadaian menjadi barang pegadaian. Lalu selanjutnya yaitu dasar hukum gadai syariah terdapat di Al-Quran, Al-Hadis, hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasa'i Bukhari, dan yang terakhir di dalam ijtihad. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pegadaian. Tujuan yang pertama yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Tujuan yang kedua ada pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu
membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian bagi nasabah yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Sedangkan manfaat bagi pegadaian itu sendiri yaitu untuk penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, ada penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembayaran berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Yang selanjutnya, rukun gadai. Yang pertama, ada akid atau orang yang berakad. Akid merupakan orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu rahin atau orang yang menggadaikan barangnya, dan murtahin, orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai. Yang kedua ada maqud alaih, yaitu barang yang diakadkan. Maqud alaih meliputi dua hal, yaitu marhun atau barang yang digadaikan dan atau utang yang karenanya diadakan akad rahan. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu syarat-syarat gadai. Syarat gadai terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sigot. Syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum. Yang mengandung arti cakap menurut hukum yaitu bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan akil balik, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Yang ketiga, utang atau marhun bih. Utang atau marhun bih mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. Yang selanjutnya yang terakhir adalah marhun. Apa itu marhun? Marhun sendiri adalah harta yang dipegang oleh murtahi penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan hutang. Selanjutnya sumber dana pegadaian konvensional dan syariah. Sumber dana konvensional yang pertama modal sendiri. Modal awal pegadaian senilai 205 miliar dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai penyertaan modal pemerintah. Sumber dana pegadaian konvensional yang kedua adalah pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan. Yang ketiga, sumber dana pegadaian konvensional berasal dari pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Sumber dana pegadaian konvensional yang keempat adalah penerbitan obligasi. Selanjutnya adalah sumber dana pegadaian syariah. Yang pertama, sumber dananya berasal dari modal sendiri. Yang kedua adalah penyertaan modal pemerintah. Sumber dana pegadaian syariah yang ketiga adalah pinjaman jangka pendek dari perbankan. Sumber dana yang keempat adalah pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Dan yang terakhir, sumber dana pegadaian syariah adalah dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Produk pegadaian ada konvensional yaitu kredit KCA, kreasi, kredit angsuransi, fidusia, kreasida, jasa taksiran, jasa titipan, gadai gabah, gadai investasi, krista atau kredit usaha rumah tangga. Untuk yang syariah itu ada dua, yaitu gadai syariah dan aron atau usaha mikro kecil. Perbedaan penggadaian antara konvensional dan syariah. Konvensional yaitu yang pertama dalam hubungan perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Kedua, bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat. Yang ketiga, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah tetapi menjadi milik penggadaian. Untuk yang syariah itu ada ron berlaku pada seluruh benda baik harus bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang kedua, bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat. Yang ketiga, kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh penggadaian, tetapi diserahkan kembali kepada nasabah.
Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah disampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian materi. Kemudian kami cukupkan video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.